Yang mana yang terjadi? Maria digauli sama Yusuf atau Maria dihamil karena Allah yang menghendaki? Yang mana yang benar? Allah yang masuk ke dalamnya. Wih. What? Wow. Masya Allah. Allah Rabbi. Mungkin semua umat Kristiani seperti ini pendapatnya? Menurut saya enggak semua sih, enggak semua pendapatnya seperti ini. Masa Tuhan pencipta alam semesta ini masuk ke rahimnya Bunda Maria? Masya Allah. Allahu Rabbi. Nanti masuk ke kandungan, itu maha kekuasaannya hilang loh, karena dibatasi dengan 9 bulan. Masa Tuhan dibatasi? Katanya Tuhan itu tidak ada batasnya kan gitu. Seharusnya kan ya Allahu Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matil iman wal islam. As'aluka najatan minan nar wal afa 'indal hisab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji dan puja syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua umat muslim yang telah diberikan nikmat yang tak bisa digantikan oleh kenikmatan apapun di dunia ini, yaitu nikmat iman Islam. Alhamdulillah, syukron, alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan baginda kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang senantiasa menjunjung sunnah-sunnahnya hingga ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di channel Cahaya Iman Islam, mencari cahaya iman Islam yang kafah. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya mau mereaction perdebatan atau dialognya Ustadz Zuma dengan Abang Antoni. Sebenarnya bukan mereaction tapi hanya menonton, karena kalau mereaction itu kita harus mereaction dari berbagai aspek gitu loh. Tapi di sini saya hanya menonton dan memberikan komentar sedikit menurut pandangan saya pribadi. Sebenarnya saya sudah pernah menonton live-nya, sudah saya tonton di channelnya Abang Zuma, tapi saya tergelitik untuk menonton kembali atau dibuatkan video seperti ini gitu loh, untuk berbagi pengalaman atau berbagi ekspresi saya saat menonton dialog Ustadz Zuma yang satu ini gitu loh. Seru dan bikin perut sakit. Mungkin itu aja, kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya teman-teman mensupport channel-channel Islam berbentuk apapun itu channel-channel Islam. Mari kita dukung sama-sama dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe, dan jangan lupa untuk subscribe juga Ustadz Zuma. Beliau sangat luar biasa, semoga beliau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam urusannya, dan diberikan kelancaran dalam urusannya, dan diberikan juga sehat walafiat.
dan semangat terus untuk Ustaz Zuma yang tak ada henti-hentinya, tak ada lelah-lelahnya untuk selalu menyuarakan syiar-syiar Islam untuk membentengi umat Islam khususnya ada di Indonesia. Mari kita tonton videonya. Iya, kalau saya sih sederhana gitu ya. Kesimpulan dari semua perdebatan antara Islam dan Kristen, Kristen tidak akan mungkin mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Islam pun tidak akan mungkin mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Islam akan tetap berdiri pada pendiriannya bahwa Yesus itu adalah manusia. Mau seperti apapun kekuatan yang dilakukan atau penekanan-penekanan argumentasi yang dilakukan oleh Kristen, Islam tetap akan mengakui dirinya adalah Yesus itu adalah manusia dan bukan Tuhan. Begitupun sebaliknya, Kristen akan tetap ngotot mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Meski iya benar sekali kata Abang Zuma, Ustadz kita semua, umat Islam sampai kapanpun tidak akan menyuarakan bahwa Yesus atau Nabi Isa alaihissalam tersebut itu adalah Tuhan, melainkan umat Islam kekeh sampai kapanpun tetap akan menyuarakan bahwa Nabi Isa itu adalah manusia biasa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing atau memberikan jalan keselamatan untuk Bani Israel, seperti itu. Dan sebaliknya juga nanti umat dari sahabat-sahabat Kristiani itu sebaliknya, bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Itu sampai kapanpun ya tidak akan kelar. Makanya di sini Ustaz Zuma akan menerangkan menurut sudut dari orang terdekatnya itu siapa. Maka jangan kejauhan dulu, kita lanjut ke videonya aja. umat Islam itu telah membuktikan bahwa Yesus itu adalah manusia, tetap aja pasti, baik itu dengan asumsi atau dalil-dalil dari ajaran-ajaran Paulus, yang pasti orang Kristen akan tetap mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya sederhana, tanya aja, luruskan aja, paparkan, baik Islam maupun Kristen yang ada di sini. Ayo, mari sama-sama kita jujur. Siapa Yesus menurut Yesus? Jangan menurut Islam, jangan menurut Kristen. Betul. Menurut Yesus saja. Siapa Yesus menurut Yesus? Tunjuk dalil di mana Yesus itu mengaku adalah Bapa. Paling dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Apakah itu membuktikan bahwa Bapa itu adalah Yesus? Tentu tidak, karena murid juga ternyata satu dengan Yesus, satu dengan Bapa. Sama seperti kita. Kata Yesus terhadap murid-muridnya juga kepada Tuhannya. Nah, karena itulah kemudian saya ingin tanya kepada sahabat yang ada di sini. Mau Pak Antoni, mau siapa, Bang Yoman, menurut di sini kan Abang Zuma menyebutkan nama ya, Abang Antoni atau Abang Yoman gitu. Nah, nanti di perdebatan atau dialog tersebut nanti terjadinya sama Abang Antoni. Sama Abang Tony, nanti Abang Tony yang menanggapi argumen dari Abang Zuma tersebut atau menjawab pertanyaan Abang Zuma tersebut. Oke, tadi saya ambil poinnya dari siapa Yesus menurut Yesus. Nah, dari Abang Zuma tersebut jangan melihat dari sudut pandang Islam, jangan melihat dari sudut pandang dari Kristen gitu loh. Jadi harus dari sumbernya gitu, Yesusnya tersebut, dari Yesus tersebut. Siapa Yesus menurut dia sendiri gitu loh. Yesus siapa sih dirinya itu? Atau kalau berat sekali untuk menjawab ini, ya orang yang paling terdekat di dalam kehidupan Yesus sehari-hari itu adalah tentu ibunya. Karena ibunya yang mengandung 9 bulan, ibunya yang melahirkan, ibunya yang membesarkan. Nah, menurut Maria yang dikandungnya itu siapa? Apa? Oke. Ustadz Zuma tidak ini ke Yesus lagi, tapi ke ibundanya ya, ke Bunda Maria. Atau kalau dari
Islam itu Siti Maryam ya. Kalau dari saudara Kristen itu Bunda Maria. Intinya satu orang tapi dari beda panggilan saja gitu. Nah, kita lanjut lagi. Atau manusia gitu. Coba silakan teman-teman Kristen. Monggo. Mantap itu. Maria mengakui mengandung apa? Tuhan. Tunjuk dalil kalau iya. Kristen kan lahir 2000 tahun setelah Yesus. Maka yang lebih tahu tentang Yesus adalah orang yang mengandungnya dan melahirkannya. Silakan tunjuk dalil di mana Maria mengaku seperti pengakuan Kristen saat sekarang, bahwa anaknya adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia. Monggo. Lama kali ini. Lama banget ini yang ngejawabnya ini. Jangkriknya. Ayo siapa yang jawab ini? Ayo Bang Antoni. Jadi Islam gak usah ngada-ngada gitu. Kristen juga. Kita fokus kembali kepada kritik histori. Siapa Yesus menurut Ibunda Maria? Kok diem? Kok gak ada yang jawab ya? Silakan. Monggo, Bang Antoni, silakan. Terima kasih. Ya. Sebenarnya kalau saya gimana ya, HP cuma satu, kalau bisa dua, misalnya bisa lihat Alkitab di dalam dalam Sebutkan aja HP yang lain. Berapa nanti dia dibantu. Nanti kalau saya ceritakan nanti disebut asumsi dan tidak. Mau bilangnya sumsumsi. Ya Allah, Bang Antoni, kalem aja. Bisa menunjukkan ayatnya saya nggak hafal sebenarnya. Cuman membuktikan Tuhan di dalam kandungan, maka datanglah Jibril atau Gabriel memberitahukan kepada Maria bahwa dia akan mengandung dari Roh. Nah, di situ Maria sudah tahu bahwa itu yang dikandungnya itu bukan hasil persetubuhan antara suami dan istri. Dan bahkan Tuhan sudah katakan kepada Yusuf, jangan sentuh anak itu sebelum dia lahir. Tidak disentuh, tidak bersetubuh, supaya suci dan kudus. Sampai lahir dia tidak bersetubuh. Nah, di situ dia tahu bahwa itu, makanya pada zaman waktu itu dibangga-banggakan Maria, karena engkau melahirkan seorang Yesus. Apabila engkau melahirkan itu, bikinlah namanya Yesus, yaitu Immanuel, Yesus bersama, Tuhan bersama kita. Jadi programnya Yesus datang ke dunia ini sudah dikasih tahu dan lahir sebagai manusia, dan di dalamnya sudah ada keilahian. Tetapi pada waktu dia pergi ke sinagog di dalam Ka'bah, menurut kebiasaannya dia memberitakan atau membacakan firman Allah. Dia sudah terbiasa berkomunikasi atau mengabarkan firman Allah kepada imam-imam yang ada di dalam sinagog itu. Jadi gini Bang. Ini abang ini kan Abang Zuma, siapa Yesus menurut ibunya gitu. Ini Abang Antoni belum mengeluarkan kata Bunda Maria, enggak, belum ngeluarin itu. Itu hanya melebarnya ke sana kemari gitu. Harusnya kan kata Bunda Maria seperti ini, kata Bunda Maria seperti ini loh, kata Bunda Maria seperti ini loh, ini dalilnya gitu kan. Ini Abang Antoni belum ngeluarin seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan saya,
Kalau Anda ingin menjelaskan tentang Yesus sampai tahun depan, ya itu bisa. Kalau Anda yang menjelaskan, yang kita minta adalah Maria. Maria yang menjelaskan siapa Yesus. Karena yang lebih tahu adalah Maria, bukan Anda yang hidup 2000 tahun kemudian. Iya. Kalau Anda mengatakan Anda tidak tahu dalil-dalil, ya berhenti ngomong. Karena yang kita ingin tahu ini adalah kebenaran. Iya, jadi Abang Antoni ini belum mengeluarkan dalil atau perkataan dari Bunda Maria loh. Makanya Abang Zuma bilang kalau kayak gitu ya berhenti ngomong gitu loh. Bukan asumsi. Satu kalimat yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Maria, ibunya Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah bunda dari Allah. Terus apa yang ingin Anda jajakan sekarang? Sementara yang lebih tahu tentang Yesus adalah ibunya. Yang lebih tahu tentang anak Anda adalah ibunya. Bukan orang lain. Ya kalau Anda cuma petantang-petenteng, saya pun bisa. Tapi percuma menghabiskan waktu. Sekarang kita fokus kepada Maria. Maria yang mengandung, Maria yang melahirkan, Maria yang mengasuh, Maria yang segala-galanya untuk Yesus. Siapa Yesus bagi Maria? Coba Anda terangkan. Saya baca dulu di dalam Matius 23. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamainya dia Immanuel. Saya komentari lagi teman-teman. Maaf ya kalau banyak mengomentari. Abang Zuma mintanya data dari Bunda Maria gitu loh. Ini malah wahyu turun gitu kan. Kan lucu. Perkataan siapa? Berarti Allah menyertai kita. Ini perkataan siapa? Malaikat. Di mana dikatakan bahwa berfirmanlah malaikat? Aduh, kalau semua kau gugat semua nggak bisa. Oh, nggak bisa. Anda berbicara kebenaran bukan asumsi. Ini firman Allah ditujukan. Dari mana Anda mengatakan ini firman Allah sementara ini hanya kitab terjemahan? Terjemahan siapa? Kalau nggak diterjemahkan, ini bukan firman Allah ini. Ini terjemahan aja Anda membodohi umat. Satu bahasa. Jadi yang dimaksudnya Abang Zuma itu terjemahan itu bukan kitab suci. Itu seperti ini. Contohnya seperti ini contoh. Misalkan kan ada Al-Quran yang full bahasa Arab. Nah itu namanya firman. Itu asli dinamakan firman Al-Quran. Nah kan kalau ada juga yang versi original teks bahasa Arab dan terjemahan bahasa ininya kan bahasa Indonesia. Nah kalau ini bukan yang terjemahan bahasa Indonesianya, itu bukan firman Allah, bukan. Itu adalah terjemahan dari firman Allah. Paham tidak maksudnya? Dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nah dari bahasa Indonesianya ini bukan firman Allah. Makanya Ustaz Zuma itu ngotot bahwa kitabnya orang saudara dari Kristiani itu kan pakainya bahasa Indonesia, itu sudah diterjemahkan. Nah itu bukan kitab suci, tapi hanya kitab terjemahan kitab suci. Nah seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Ini bahasa banyak, diterjemahkan ke semua bahasa, ngerti nggak? Ya. Oleh karena itu berarti ini bukan firman Tuhan, ini hanya terjemahan. Kamu ini jangan terjemahan ngomong ini. Tuhan, saya sakit hati kalau bilang nggak firman Tuhan, nggak usah kita bahas. Lah ini memang bukan firman Tuhan, ini terjemahan. Kata saya terjemahan firman Allah. Nah, tapi yang terjemahannya ini bukan firman gitu loh. Ini hanya terjemahannya firman gitu loh. Paham kan maksudnya? Jadi kalau ini misalkan ini original teksnya ini original teks. Nah, terus diterjemahkan bahasa Indonesia. Nah, yang terjemahan ini bukan firman Allah, bukan. Yang firman Allahnya itu ya ini.
ininya terjemahan firman Allah. Nah seperti itu. Nah ininya bukan firman Allah, bukan terjemahan. Isinya bagus, tapi tetap firman Allahnya yang ini gitu loh. Maksudnya ngerti ya? Yang dimaksud Ustaz Zuma tuh kurang lebihnya seperti itu. Mungkin kalau ada salah koreksi dikit lah di komentar aja. Inilah asli firman Tuhan. Asli apa Ini pula? bukan firman Tuhan. Ini asli firman Tuhan. Ngerti Dari nggak? mana ke mana Anda mengatakan Dari mana ini ke firman mana? Tuhan? Dari mana Anda bisa Allah mengatakan? memberikan wahyunya kepada nabi-nabi, kepada Nabi-nabi rasul-rasul. siapa? Oh berarti Matius itu nabi. Matius itu nabi. Rasul. Apa itu rasul? Rasul yang dipanggil oleh Allah untuk memberitakan Injil. Di mana itu Anda bisa dapatkan dalilnya bahwa penulis kitab Anda mengatakan ini firman Tuhan? Dari mana Anda bisa Allah mengatakan? memberikan wahyunya kepada nabi-nabi, kepada Nabi-nabi rasul-rasul. siapa? Oh berarti Matius itu nabi. Matius itu nabi. Rasul. Apa itu rasul? Rasul yang dipanggil oleh Allah untuk memberitakan Injil. Di mana itu Anda bisa dapatkan dalilnya bahwa penulis kitab Anda adalah dipanggil oleh Kamu Allah? nggak mengerti rasul, nggak mengerti nabi. Rasul itu Kamu dari harus bahasa mengerti apa juga. rupanya? Hah? Rasul itu dari bahasa apa? Rasul ini bahasa Alkitab. Nenekmu kiper. Ya Allah, Rasul itu abang, Rasul itu dari bahasa Al-Quran. Jadi kalau di bahasa Alkitab dari bahasa asli Yunani, bahasa Ibrani, itu kata Rasul tidak ada Bapak. Makanya Ustaz Zuma itu nanya kata Rasul itu dari mana, terjemahannya dari mana kan? Dari Al-Quran. Kalau asli Rasul, misalkan diterjemahannya dari Yunani itu misalkan diterjemah ke Indonesia itu bukan Rasul tapi utusan gitu. Makanya yang namanya Rasul itu ya utusan Allah gitu. Rasulullah itu ya utusan Allah gitu. Makanya kalau Rasul itu bukan Rasul sih, Rasul itu utusan gitu loh. Makanya Rasul itu bukan bahasa serapan sebenarnya, itu asli bahasa Al-Quran. Oke, kita lanjut ya. Ustaz Zuma udah bilang nenekku kiper, oke lah, itu khas banget, saya suka itu. Ini kiper, nenekmu. Jadi bahasa apa? Ini bukan bahasa mantra. Iya, Rasul itu bahasa dari bahasa mana? Tidak bisa diubah-ubah. Apa pula nggak bisa diubah-ubah, terjemahan lama dengan terjemahan baru saja itu berbeda-beda. Allah mengerti segala bahasa. Iya tahu. Bahasa asli. Iya tahu. Sedangkan Jadi bukan manusia, karena bahasa Allah binatang itu juga Allah tahu. maha tahu bahasa sehingga Anda mengada-ngadakan. Kenapa harus bahasa aslinya? Gimana? Oh iya dong, harus bahasa aslinya. Dari mana Anda bisa tahu? Dari mana bisa Anda tahu? Bahasa. Dari mana Anda bisa tahu kalau seperti ini artinya? Sementara Anda tidak tahu original teksnya. Coba. Ini pentingnya original teks dan mempunyai ilmu cara membaca tafsir original teks itu sangat penting sekali. Kalau kita mengerti tafsir, yang namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan kan seperti itu. Misalkan ada seseorang membaca Al-Quran tapi dengan artinya saja gitu. Terus dia menyimpulkan dari arti, itu nggak bisa, nggak boleh, nggak ada menafsirkan terjemahan Al-Quran, itu nggak ada. Yang ada tafsir Al-Quran. Nah seperti itu. Makanya supaya tahu asli konkretnya seperti apa kitab suci tersebut, makanya harus tahu original teksnya gitu loh, supaya tidak ada kesalahpahaman gitu kan. Intinya seperti itulah teman-teman semua. Kita lanjut lagi videonya ya. Ya dari bahasa ini. Ya. Tuh kan. Jadi maka seharusnya disertakan original teksnya gitu loh. Nah, suruh untuk belajar
kaidah-kaidah dari bahasa original teks tersebut itu bagaimana. Nah nanti aslinya ini kayak gimana. Nah ini gimana. Nanti akan terang gitu loh, paham. Kalau membaca terjemahan A saja, kalau terjemahan ini salah atau benar seperti ini, tahunya dari mana? Sedangkan original teksnya tidak tahu kan seperti itu. Dari mana Anda bisa tahu bahwa terjemahannya seperti ini? Ya, ini yang diterjemahkan oleh pakar-pakar yang ahli bahasa. Jangan kamu ketawa. Kan lucu Anda ini. Lucunya Anda yang lucu, nggak mengerti tentang firman. Mintalah Rohul Kudus ya, Rohul supaya kamu Kudus, mengerti. Kamu nggak akan mengerti. Kenapa? Ya firman ini bisa diterima secara letterlate, bisa secara umpama, bisa secara apa segala macam. Bisa asal imani saja. Bisa letterlate. Imani saja. Jangan kamu ketawa. Kamu nggak ngerti. Aidohe patenos and gastri heske. Kalau kamu mengerti firman pasti paham. Texitehon kei kelesousin. Alkitab bukan bahasa mantra. Soone ono ammanuel ho estin menter henomenon met hemon hoteos. Nah, itu bahasa Ibrani. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sahabat-sahabat, itulah pentingnya bahasa original gitu loh. Kan kalau di agama saudara-saudara Kristiani kan ada bahasa Ibrani, ada bahasa Aramaik, ada bahasa Ibrani, Aramaik. Aramaik kan kalau Aramaik emang Kristen Syria kan. Yang untuk kitab sucinya kan ada bahasa Ibrani sama bahasa Yunani. Nah, seenggaknya teman-teman ini bisa tahu bahasa Ibrani, bahasa Yunani gitu. Biar tidak seperti Abang Antoni ini gitu kan. Ini bahasa Yunani malah dibilangnya bahasa Ibrani kan gitu. Entah bahasa apa itu. Makanya jadi ketahuan sama Abang Sumanya kan. Itu bahasa mereka ya, bukan bahasa saya. Jadi gini, itu bahasa Yunani. Buat Alkitab orang, Alkitab gugat, ngerti nggak? Ketawa kamu, nggak sopan. Nggak. Sorry. Saya lucu aja karena Anda tidak mengetahui original teks kitab Anda. Itu bahasa Yunani, itu bahasa Greek. Nggak perlu saya mempelajari bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa apa. Nggak perlu. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang Tuhan atau seorang anak laki-laki. Yang benar yang mana? Kalau sudah disebut Immanuel, Allah Tuhan bersama kita, kan sudah ada. Iya, artinya Immanuel itu Allah bersama kita. Immanuel itu nama orang ya guys ya. Kayak semacamnya Immanuel, Yesaya, sebetulnya kayak. Tulis dong di kolom komentar ya guys. Itu arti Immanuel memang. Sekarang yang dikandung ini Tuhan atau anak manusia? Allah bersama kita. Allah juga itu. Ngerti nggak? Kalau Ismail apa artinya? Kalau Ismail apa artinya? Saya nggak bahas tentang artinya itu. Mohon maaf. Ismail itu. Dikit, jangan ketawa. Ismail, Ishak, Ibrahim, itu semua punya arti. Yesaya, Yeremia, itu semua punya arti. Kijum juga punya arti. Semua nama ada arti. Iya, bukan berarti ketika nama saya itu adalah Abdullah, bukan berarti saya itu adalah Allah, karena ada Allahnya di situ. Iya. Maaf, jangan. Karena dia bersama dengan Allah, kita bersama dengan Allah, berarti Allah ada di dalam dirinya. Itu. Kalau orang emosi tidak bisa berbicara dengan sehat. Bukan emosi, kita kan kalau diketawa-ketawain kan seolah-olah ini nggak enteng. Kita kan saling menghargai. Saya ketawa karena saya sehat loh. Anda bilang bahasa Yunani, bahasa Ibrani gimana sih? Saya tanya, siapa Yesus menurut ibunya? Anda lari ke Matius 1 ayat 23. Iya, itu temanya udah
Jauh banget ya. Sampai perkataan Bunda Maria pun tidak ada ujung. Belum ketemu gitu loh. Belum menemukan dalil dari Bunda Marianya gitu. Ini dari temanya loh. Sudah 33 menit. Enggak 33 menit soalnya 18 menitnya berbincangannya sangat bukan yang ini ya. Beda orang lagi. Bukan sama Abang Zuma. Oke, lanjut ya. Kita mencari dalil dari Bunda Maria. Belum ketemu soalnya. Ternyata di sana yang lahir itu adalah anak laki-laki. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa Matius itu 1 ayat 23 sebagai rujukan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ternyata di ayat itu Maria mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan itu anak laki-laki? Kan gitu. Tuhan memberikan Apakah Tuhan itu anak laki-laki? Ini kan yang dikandung adalah anak laki-laki, yang dilahirkan juga anak laki-laki. Itu menurut siapa? Kalau Anda mengatakan menurut malaikat, mana dalilnya malaikat yang mengatakan itu? Kalaupun malaikat yang mengatakan itu, ternyata yang dilahirkan itu adalah anak laki-laki. Nah, sekarang Tuhan pencipta alam semesta ini apakah anak laki-laki? Pernah menjadi manusia gitu? Pernah menjadi mayat gitu? Biarkan dia jawab. Sekarang gini, Ya. laki-laki di dalam firman Allah adalah pusaka Allah. Dan laki-laki, karena Tuhan Allah itu membawa pikiran kepada manusia. Ya. Laki-laki di dalam rumah tangga atau bapak-bapak adalah bertanggung jawab kepada anak-anaknya, kepada istrinya, kepada seisi rumahnya. Makanya disimbolkan kepada laki-laki. Iya, nah sekarang faktanya Yesus itu dikandung 9 bulan. Ya, benar. Jika Tuhan ada di kandungan, Tuhan dikandung 9 bulan. Wow. Masya Allah ya. Masya Allah. Masya Allah. Allah. Berarti yang tahu tentang Yesus siapa? Anda yang Kristen atau Maria? Yang tahu semuanya kalau sudah diilhami oleh Rohul Kudus. Gimana ceritanya? Maria, ini Abang Zuma nanyainnya tuh soal Bunda Maria loh. Kenapa sih susah banget jawabnya? juga dia tidak sangka-sangka bahwa roh yang ada padanya. Kenapa Tuhan aku mengandung ini? Kenapa? Dia bertanya. Iya, bertanya, betul. Tetapi oleh karena Tuhan sudah mau menitipkan siapa? Menitipkan Yesus siapa? di dalam dirinya, karena Menitipkan dia siapa ke dalam Maria? Menitipkan Bapa? Yesus. Iya, memang betul Yesus yang dititipkan di dalam rahimnya. Iya. Dan dia hamil. Hanya 2 hal yang bisa membuat Maria hamil. Pertama, disetubuhi oleh seorang laki-laki. Kedua, mukjizat. Allah yang menginginkan. Iya. Bisa enggak terjadi Maria hamil atas karena kehendak Allah? Bisa. Tuhan. Nah, yang mana yang terjadi? Maria digauli sama Yusuf atau Maria hamil karena Allah yang menghendaki? Yang mana yang benar? Allah yang masuk ke dalamnya. Wih. What? Wow. Masya Allah. Allahu Rabbi. Mungkin semua umat Kristiani seperti ini pendapatnya? Menurut saya enggak semua sih, enggak semua pendapatnya seperti ini. Masa Tuhan pencipta alam semesta ini masuk ke rahimnya Bunda Maria? Masya Allah. Allahu Rabbi. Nanti masuk ke kandungan itu maha kekuasaannya hilang loh, karena dibatasi dengan 9 bulan. Masa Tuhan dibatasi?
Katanya Tuhan itu tidak ada batasnya kan gitu. Seharusnya kan ya Allahu Rabbi. Mantap. Allah masuk. Jangankan manusia menjadi apa saja Allah bisa. Gimana sih manusia Allah itu masuk. Tidak terbatas. Allah masuk ke dalam. Nah sekarang ketika Allah masuk ke dalam rahim Maria, terbatas atau tidak Allah itu? Tidak terbatas. Dia ada. Tuh kan. Bener kan? Kalau masuk ke dalam rahim Bunda Maria, maka saya bilang Tuhan tidak terbatas nantinya. Karena apa? Dibatasi dengan 9 bulan tersebut gitu loh. Allahu Rabbi. Tapi Bapak Yoman bilang tidak terbatas, tetap tidak terbatas itu. Bisa? Kok bisa? Roh Allah bukan seperti roh manusia. Manusia itu terbatas ruang dan waktu. Kalau Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Di waktu faktanya, di dunia, Allah ada juga di surga. Allah juga ada di mana-mana. Ketika Allah itu ada di dalam rahimnya Maria. Ya. Ya tak? Ya. Nah, apakah Allah itu juga ada di tempat lain? Allah tidak terbatas. Loh, buktinya dia dibatasi oleh kandungan 9 bulan. Waktu. Allah tidak dibatas dengan ruang dan waktu. Ya. Terus kenapa dia ada di dalam rahim 9 bulan? 9 bulan. 9 bulan loh. 9 bulan. Masa tidak terbatas? Itu 9 bulan terbatas. Kalau dia tak terbatas, keluar kapanpun bisa gitu kan. Tapi ini kan melahirkan sesuai dengan ya pada umumnya melahirkan mengandung itu loh. Umumnya mengandung itu ya 9 bulan. Kalau masih 8 bulan itu prematur kan. Kalau kita lanjut ya. Bulan loh di dalam rahim pula. Apa pula Anda mengatakan tidak terbatas? Memang bisa keluar pada saat itu. Bisa. Kamu mengerti dengan roh enggak? Ya ngerti. Pernah lihat kesurupan enggak? Pernah. Nah, dari mana itu masuk roh itu? Dari mana masuk roh itu? Coba. Ya wallahu alam. Tidak ada yang tahu. Lah, kok bisa manusia berkata-kata sesuai dengan roh jahat itu? Dari mana masuknya? Coba. Ya mungkin dari anus kali ya. Mungkin. Jangan kan saya mungkin. Memang situ lihat. Memang situ lihat roh. Seperti itu nggak bisa kita lihat dari mana masuknya. Nah, kalau tidak bisa dilihat, kenapa Anda tanya roh itu masuk dari mana? Kan kamu bilang dari mana masuknya? Kamu yang bilang tadi, yang nanya dari mana masuknya? Hah? Iya, saya tanya sama Anda. Anda mengatakan Bapak yang masuk ke dalam rahim Maria, betul? Ya. Berarti Maria melahirkan Bapak. Melahirkan Yesus. Bapaknya kemana? Bapaknya kemana? Loh, tadi katanya Bapak masuk. Roh Allah masuk ke dalamnya. Jadi bukan Bapak. Kan bingung kan Abang Antoninya jadinya. Ini karena Abang Antoninya tidak bisa menyampaikannya atau bagaimana, saya alam nggak tahu. Yang pasti Abang Antoni ini menurut saya ilmuannya di atas di bawah Abang Zuma deh menurut saya ya. Tapi alam tidak tahu. Tapi melihat dari pandangan saya ini, berdebat dengan Abang Zuma kayak seperti tidak sebanding gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Mana nerangkan ini? Iya. Katanya tadi Anda mengatakan Allah yang masuk ke dalam perut Maria. Nah, kapan keluar? Allah masuk ke dalam rahim Bunda Maria. Nah, sekarang ketika roh Allah masuk ke dalam rahim Bunda Maria, ya. Bapaknya kemana? Allahnya di mana? Allah, aku dengan Bapak adalah satu.
Oh iya, menyatu. Jadi Menyatu masuk. Berarti masuk kita juga. Masuk Berarti yang masuk ya. secara kemanusiaan kita, dengar, nggak sanggup menjangkau pikiran Tapi Anda Allah. menjangkau dari tadi. Anda mengatakan roh Allah masuk ke dalam rahim Maria. Itu Iya. Jadi kalau apa sih Abang Antoni ini bilang kita tidak akan menjangkau kekuasaan Tuhan gitu loh. Tapi Abang Antoni menjangkau gitu. Allah masuk ke rahim Bunda Maria, naudzubillah. Itu bilang astagfirullah ya. Masuk atau roh Allah masuk ke rahim Bunda Maria. Allah Rabbi. Allah ya Allah. Kalau di Islam mah nggak seperti itu. Kalau di Islam mah simpel seperti ini. Tinggal Allah bilang seperti ini saja. Hamil. Ya maka hamil. Karena kun fayakun. Karena kalam Gusti Allah atau kemauan Allah Subhanahu wa taala ketika dia mau, maka terjadi, tinggal mengucapkan saja. Misalkan seperti ini. Jadi mengandung, ya mengandung. Seperti itu. Jadi tidak ada wujud roh Allah yang, karena di Islam itu Allah itu bukan roh, bukan. Karena roh itu adalah makhluk. Kalau Allah itu, masa sang pencipta itu sama dengan ciptaannya, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Allah tidak mungkin seperti itu. Oke, kita lanjut ya. jangkau. Benar. Nah, masuk ke Apa dalam yang rahim tertulis Maria. yang di dalam firman Allah ini, di dalam kitab suci ini, itulah yang kami imani. Lebih dari situ kita tidak bisa Iya, kalau menguranginya. begitu tunjukkan di mana dikatakan bahwa Allah masuk ke dalam rahim Maria. Ini udah dikatakan Immanuel. Loh, Ya, Allah Immanuel Tuhan itu kita. nama orang. Oh iya bener ya. Immanuel itu nama orang ya guys ya. Semacam Yesaya seperti itu ya. Kan. Ya, Jadi Allah Ima- bersama dengan kita, berarti sudah Iya, ada Allah itu di dalamnya. artinya Immanuel itu adalah Allah menyertai kita. Ya, Yesaya nama dia juga Immanuel. Yesaya juga artinya Tuhan keselamatan. Yeskiel juga artinya Tuhan Nah. Maha Kuat. Nehemia juga artinya Tuhan penghibur. Yeremia artinya telah Tuhan Maha petunjuk, memberi petunjuk. Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Samuel juga artinya asma Allah. Itu. Nah, Kembali ke sekarang topik nih. Lanjut. ya. Kembali ke topik yang dikandung Bunda Maria apa sih? Ini dulu deh, jangan kemana-mana. Iya, menurut Maria yang dikandung itu apa? Jangan menurut Anda, menurut Maria. Kan Maria yang mengandung, bukan Bapak yang mengandung. Jadi yang lebih tahu tentang apa yang dikandungnya ya Maria lah. Roh lah yang masuk ke dalamnya. Tapi katanya apabila anak itu lahir, berikanlah namanya Yesus. Ya, yang saya tanya Maria, itu Yusuf itu. Minta datanya dari Bunda Maria, Abang Zuma. Tapi Abang Antoni ini malah ngasihnya datanya dari Yusuf atau calon suaminya. Bukan Yesus. Iya, saya tahu yang dikandungnya Yesus. Roh apa yang dikandung itu? Roh Allah. Di mana Maria akui bahwa yang dikandungnya adalah Roh Allah? Kan malaikat Jibril sudah ngasih tahu sama dia, yang kamu Aduh, kandung malah itu malah adalah bawa malaikat roh. Jibril lagi, astagfirullah. Jadi apa lagi? Loh, memangnya manusia itu kalau mengandung bukan mengandung roh? Manusia, kalau manusia yang dilahirkan itu adalah roh ciptaan. Ini adalah roh pencipta. Wow.
Bisanya itu roh pencipta? Enggak lah. Enggak ada. Kata siapa? Kata siapa? Ya kata firman. Di mana dituliskan dalilnya? Kan sudah ada malaikat Jibril lu ngasih tahu, yang kamu kandung itu adalah roh. Gimana? Mana ada Jibril? Jibril lagi bawa-bawa. Di mana dia katakan bahwa yang kamu kandung itu adalah firman? Di mana? Abang Antoni. Kan dia cuma mengatakan, Yusuf, jangan kamu takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu, karena yang dikandungnya adalah dari, nah bukan yang dikandung itu bukan Roh Kudus, tapi yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Coba di dalam Matius 1 ayat 20. Ayat 18 aja dulu. Abang Zuma. Baca, monggo. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Jadi dia tidak mengandung Roh Kudus, dia mengandung dari Roh Kudus. Iya. Beritanya gitu. Ya, yang dikandung oleh Maria apa? Ya Roh Kudus. Gimana? Kok Roh Kudus yang dikandung gimana? Bunda Maria dapat berita dari Roh Kudus ya. Yang dikandungi siapa? Ya Roh Kudus. Yang membawa beritanya itu yang dikandung gitu. Seperti itu maksudnya. Bang Antoni. Gimana sih? Maria mengandung dari Roh Kudus, bukan mengandung Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaannya, yang dikandung oleh Maria itu apa? Roh Kudus. Roh Kudus atau manusia? Kedua-duanya masuk ke dalamnya. Bagaimana Anda mengatakan kedua-duanya? Gimana sih? Masa Roh Kudus dikandung? Manusianya Yesus dan Roh Kudus di dalamnya. Tidak ada di situ dikatakan. Dia cuma mengandung dari Roh Kudus. Iya, dari Roh Kudus. Mengandung dari Roh Kudus artinya Maria mengandung manusia. Informasi kandungannya ini bahwa dia akan melahirkan seorang manusia laki-laki, itu informasi dari Roh Kudus. Ya benar. Ya bukan Roh Kudus yang dia kandung. Yesus yang dia kandung. Ya, Yesus di dalam dirinya ada ilahi. Dari mana ke mana Anda mengatakan pada diri Yesus ada ilah? Dari sini udah kepepet. Dia langsung bilang ada ilah, ada keilahiannya Yesus. Oke. Mungkin akan dikejar lagi sama Ustaz Zuma. Oke, kita lanjut aja ya. Apa sisi keilahian Yesus itu yang mana? Coba tunjuk sisi keilahian Yesus satu aja. Ada nggak? Keilahiannya. Saya bisa tunjukkan. Iya. Ada. Maksudnya Yesus bisa menguasai kandungan ibunya. Itu keilahiannya. Astagfirullah. Bang Andi canda ya. Jangan bercanda, orang lagi serius Sisi keilahian Yesus satu aja kalau Anda bisa menunjukkan, yang mana? Keilahiannya setelah ketahuan setelah dia lahir. Ya, apa itu? Ya, membuat mujizat-mujizat. Oh, jadi yang membuat mujizat itu ilahi. Jadi Musa membuat mujizat itu ilahi juga. Dia diberikan oleh Tuhan kuasa membuat mujizat. Kalau Yesus, kalau Yesus di dalam dirinya ada keilahiannya itulah yang membuat mujizat. Yang mana sisi keilahiannya sementara Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kata kemanusiaannya. Lah, terus sisi ketuhanannya yang mana? Jangan kita samakan kita dengan Tuhan. Saya juga mengatakan jangan Anda samakan Tuhan dengan Yesus. Iya, karena Yesus itu bukan Tuhan. Roh kita dan roh Yesus sama, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Apa bedanya roh Yesus dengan roh Anda? Roh Yesus bisa membuat mujizat. Nah, kalau Tuhan memberikan izin kepada
Ya kalau Tuhan kasih izin kepada Anda untuk bikin mujizat, bisa nggak? Kalau Tuhan mengizinkan, tapi kalau Bisa dia tidak? sumber Bisa di tidak? dalam dirinya. Bisa. Tidak siapa bisa. saja yang- Bukan. Karena Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi jangan Anda itu menodong sesuatu yang Yesus tidak akui. Yesus sendiri mengakui tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Anda selalu menuduh Yesus bisa dari dirinya sendiri. Yang mana yang benar, Anda atau Yesus? Kalau dia katakan seperti aku bisa membuat segala sesuatu, itu menyombongkan diri. Nah, itu Sudah asumsi saya bilang, Anda. bukan asumsi. Berarti Yesus Kata Yesus, maksa banget sih. berbohong dengan mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Secara manusianya tidak bisa dia berbuat apa-apa. Secara Terus manusia- secara ilahinya mana? Bisa. Ya sama dengan saya berarti. Sama Bisa. dengan Zulkifli. Saya kamu juga bisa kamu melakukan bisa apapun menghidupkan secara orang mati. ilahiyah. Ya, kamu bisa menghidupkan orang mati. Kalau ilahiyah saya ada. Kalau ilahiyah saya ada. Nah, Yesus ada nggak sisi Apa ini? ilahiyahnya? Apa ini? Ada di dalam dirinya. Mana? Yesus. Mana buktinya? Mana buktinya? Dia menghidupkan orang mati. Itu Dia atas izin siapa? bukan atas izin. Kalau dia mau, Jangan Kalau Anda Yesus mau, jangan Anda bukan. mengajari sesuatu yang tidak Yesus benar. mau, segala Ah. sesuatunya bisa. Karena Dari mana Yesus ke mana? adalah firman. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah. Asumsi lagi dia. Bukan asumsi. Itu firman Yohanes dari 1 itu firman. bukan perkataan Yesus. Firman. Aku tidak dapat berbuat apa-apa Firman dari diriku menjadi sendiri. manusia. Tunggu, Ya, itu perkataan tapi siapa? kalau- Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu perkataan siapa? Kemanusiaan Yesus. Itu perkataan siapa? Nggak usah pakai jurus. Kemanusiaan Yesus. Tinggal bilang aja kan, Bang. Tinggal bilang aja, Bang, gitu loh. Tinggal bilang aja, itu perkataan Yesus. Aman gitu. Kemanusiaan Yesus. Tinggal bilang aja kok. Gereja, saya tanya, itu perkataan siapa? Perkataan Yesus. Nah, sekarang yang mengatakan bahwa Yesus bisa melakukan apa saja, itu perkataan siapa? Dia sendiri. Di mana dia tunjukkan itu perkataan? Bukan dia dari kelakuannya, Asumsi. dari perbuatannya. Mana? Coba saya tanya nih, coba gunakan akal. Yang mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu siapa yang mengatakan itu? Yesus. Terus. Nah, kemudian yang mengatakan bahwa Yesus bisa melakukan apa saja, itu kata siapa? Dia tidak berkata-kata, dari melakukan. Melakon. Tahu pelakon? Aduh. Melakonkan. Dari perbuatannya kita tahu, dari pekerjaan. Seharusnya teman-teman nurut aja deh kata-kata Yesus gitu loh. Percaya aja bersama omongannya Yesus. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jikalau ada seseorang manapun apapun itu, kalau ada yang bilang Yesus itu berkuasa, berarti Anda percaya sama omongannya orang tersebut gitu. Tapi kalau Anda percaya omongannya Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, maka sifat ketuhanannya akan hilang. Karena emang dia itu bukan Tuhan gitu kan. Dia itu manusia, utusan. Dia mulia, dia sangat mulia sekali gitu loh. Berarti yang mengatakan bahwa Yesus bisa melakukan apa saja itu Anda kan? Kok Anda? Lalu siapa? Ya sekarang ini saya mengatakannya. Nah, kalau bukan Anda, siapa lagi yang mengatakan seperti itu? Tuhan Allah mengatakannya. Di mana dia mengatakannya? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Gak bisa Saya jawab. tanya dulu, misi Ah. Yesus di dunia. Enggak. Jangan dulu, jangan kemana-mana dulu. Anda mengatakan sesuatu dengan tidak berdasar itu adalah pembohongan dan pembodohan. Sekarang saya tanya, Kenapa yang membohongan? mengatakan, loh, buktinya Anda tidak bisa menunjukkan dalil siapa yang mengatakan Ini Yesus itu bisa aja melakukan apa mau- saja. Mau nginjili Ayo. kamu Mas Juma. Katanya itu. Nggak boleh gitu lah bang. Kalau berdialog itu pakai data, biar tidak ada saling gini gitu loh, membohongi atau gimana gitu kan bang. Ayo, Dia dari siapa yang perbuatannya, dari kelakuannya, dari berarti itu hanya karangan Anda. karangan Anda gimana? Lalu kalau bukan karangan Anda, siapa yang mengatakan seperti itu?
Yesus bisa membuat air menjadi anggur. Itu kata siapa dia mampu melakukan apa saja? Kata siapa? Yesus bisa menghapus dosa dan mengampuni. Iya, betul. Yesus bisa memindahkan biji mata Anda ke ketiak Anda. Tetapi Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah atas perintah Bapa yang telah mengutus aku. Tidak pernah menyombongkan diri. Iya, karena yang dia lakukan itu adalah itu nanti, Bang, visi dan visi dia. Baca kitabmu, Yohanes 17 ayat 7. Mereka semua sekarang tahu apa yang ada pada diriku itu bukan berasal dari diriku, tapi berasal daripadamu yang telah mengutus aku. Nah, apa yang lebih hebat di dalam diri Yesus di antara semua mujizatnya? Tunjukkan. Menghidupkan orang mati. Ya. Ternyata menghidupkan orang mati itu bukan dari diri Yesus, tapi dari Allah, dari yang mengutusnya gitu kan. Inilah. Itu padahal dalil-dalilnya udah konkret loh. Kenapa? Astagfirullah Bang Antoni. Tapi dari esensi yang telah mengutus Yesus. Nah, ayo tunjuk satu hal yang hebat dari Yesus yang berasal dari dirinya, bukan dari esensi yang mengutusnya. Tunjuk. Satu aja. Ketika dia dicobai oleh iblis. Apa kata dia? Sembahlah aku, kata iblis. Apa kata Tuhan Yesus? Apa kata dia? Enyahlah engkau iblis. Sebab dia berkuasa mengusir iblis. Goblok tawa, goblok. Aduh. Kamu sanggup mengusir iblis? Aduh. Yesus. Saya minum kopi campur Masako dulu, Bang. Sini saya lanjut. Jangan minum racun. Sini saya lanjut. Sebentar, 2 menit. 2 menit. Minum kopi dicampur Masako dulu, guys. Astagfirullahaladzim. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu video reaction-nya. Nanti kita akan lanjut lagi karena durasinya masih berapa jam itu? 4 jam apa ya? 3 jam 50 berapa gitu kan, masih lama banget gitu kan. Jadi saya potong-potong aja untuk next berikutnya, untuk hari-hari berikutnya. Mungkin itu aja dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan dalam berucap itu murni dari saya, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah menonton channel Cahaya Iman Islam, mencari iman Islam yang kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.